kasih Bapa, berkaryalah Roh Allah, Roh Kudus, demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih keras lagi, saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Silakan duduk. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, tadi seperti dikatakan oleh WL bahwa hari ini adalah PDB yang pertama kali di tahun 2013. Ya, dan tempatnya memang sempit sekali, kecil tetapi ada di tengah kota. Lain kali bisa mungkin ditambah lagi di kanan kiri, di sini muka juga masih kosong. Dan saat ini sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berikan tepuk tangan meriah untuk WL kita yang baru. Dan juga para singersnya yang luar biasa juga. Dan tim pujiannya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan, semua pintu sudah ditutup, gak ada lubang. Karena dulu dikatakan tidak boleh ada band di sini. Tapi di sini ada band bocah. Ya, hari ini kita pakai band bocah karena ya memang bocah-bocah yang main ya. Yang di sini juga bocah, nggak apa-apa ya. Karena pakaiannya putih coklat semuanya. Oke, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ke belakang ya, apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, pasti kebaikan Tuhan yang kita alami. Bener nggak? Siapa yang di sini mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Kalau enggak mengalami kebaikan Tuhan, enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Ya, tapi dengan mengangkat tangan, benar-benar kita mengakui bahwa saya selama hidup bertahun-tahun, mulai dari pandemi sebelumnya sampai hari ini, mungkin setelah saya hidup baru, saya benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu boleh saya alami. Walaupun ada pandemi ya 2020 ya, persisnya bulan Maret, semua tahu di Jumat yang ketiga itu adalah PD di mana dibatalkan. Tetapi sebagai anggota HSM yang namanya komunitas HSM itu nggak pernah putus asa, ya mereka terus mengadakan PD melalui online. Itu adalah PD kami yang pertama online. Kenapa mereka bisa menggerakkan untuk online? Itu bukan karena pribadi-pribadi itu. Bukan karena ketua kita yang namanya, siapa namanya? Pak Albert, bukan. Tetapi semuanya itu, ya dulu tuh Albert ya. Memang semuanya itu adalah karena Tuhan. Jadi bukan kegagahan mereka-mereka itu yang bikin online. Ya, bikin apa pakai melalui Instagram, mati pedot, ya, pakai YouTube pedot. Pun tidak putus asa. Terus berjalan, terus tidak pernah absen, luar biasa. Saya mengalami PD tidak pernah absen. Saya mengalami sel tidak pernah absen. Saya masuk di dalam pewartaan enggak pernah absen. Saya diharuskan mewartakan, mengajar di SEP, enggak pernah absen. Sampai luar pulau, sampai luar kota, enggak pernah absen. Sampai keluar bumi, belum keluar bumi, sampai ke luar negeri, enggak pernah absen. Dan saya tidak pernah menolak, saudara dikasih Tuhan. Di situ saya merasakan, oh luar biasa, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Walaupun saya waktu pandemi itu badan tidak sesehat kalau pada waktu tidak pandemi. Saya tetap memuji Tuhan seperti tadi yang dilakukan oleh Stefani itu. Dia bisa menang, dia bisa mengalahkan dosennya yang bawel, yang suaranya tidak karu-karuan itu. Karena apa? Dia ingat saya harus memuji dan menyembah Tuhan. Itu pun yang saya lakukan. Sehingga kebaikan Tuhan itu luar biasa. Covid yang begitu keras saya tidak kena. Saya puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saya sungguh bersyukur luar biasa. Karena Tuhan itu sungguh baik.
pelayanan itu tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Ini loh, HSM terus pede gak karu-karuan. Terus sel gak karu-karuan. Terus tidak ada putus sama sekali. Ya, nothing can stop Jesus for doing his work. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Yesus untuk melakukan pekerjaan. Saya percaya bukan hanya saya saja yang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi semua dari saudara ternyata yang ada di Heman Salvation Ministry ini mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, karena kita adalah komunitas pujian dan penyembahan. Boleh tepuk tangan lagi, luar biasa. Ada suatu kuasa yang besar di dalam pujian penyembahan. Tim doa yang terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan tiada habis-habisnya. Itulah yang membuat HSM juga survive. Plus doanya saudara-saudara ini. Luar biasa. Mari kita mau deklarasikan sekarang. Kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang membuat kita tetap stay di Heman Salvation Ministry ini. Stay di sel, stay di PD, stay juga di gereja Katolik. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama katakan. Oh, kami ini dengan sungguh-sungguh ya. Puji kebesaran-Mu. Katakan Tuhanku sungguh ajaib. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami udah di awal tahun 2023. Ajaib Tuhan. Melalui pandemi, melalui masalah, melalui kejatuhan, lembah kelam apapun. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kami kita mau angkat tangan kita sebagai tanda kemenangan. Survive sampai tahun 2023 karena kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa. Sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Jangan sepelekan kebaikan Tuhan. Kami kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, puji Dia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Kita boleh bersyukur kita ada di dalam komunitas ini. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara boleh diberikan pekerjaan, masih tetap bekerja sampai hari ini. Saudara boleh beribadah. Luar biasa, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, kita sudah mencetak ini baru-baru pemusik, singer, berkembang menjadi youth, menjadi kids. Mereka semua minta pelayanan. Beri saja, ya. Di sini singersnya juga baru-baru, ya. 2, 1 pasutri, 1 single. Sudah pasutri loh, saya minta nyanyi, ya kan? Itu yang ada di pojok itu. Nah, suaranya ternyata enak, ya, luar biasa, ya. Yang di tengah dan yang itu, ya ini kawaan yang satu ini ya. Terus itu lagi, ya. Kita harus semakin kreatif di tahun 2023. Amin. Amin. Jangan sama saja seperti tahun yang lalu. Seperti 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Enggak. Kita ada di dalam komunitas, kita harus semakin kreatif. Siapa yang sumber kreatif kita? Adalah Tuhan. Ya. Jadi luar biasa, Tuhan itu suka buka pintu tadi lagunya. Ya.
luar biasa bagaimana si WL ini tadi membimbing umat untuk bisa menyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sampai ada yang merem-merem begini pegang. Itulah cara berdoa. Bukan hanya setengah-setengah. Karena ketika setengah-setengah kita tidak akan pernah melihat berkat Tuhan dicurahkan. Kita tidak akan pernah melihat mujizat Allah terjadi. Tetapi dengan menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka disitulah mujizat Tuhan dicurahkan. Amin. Iya, ini masih banyak juga ya dari anggota HSM yang mungkin ya masih setengah-setengah untuk memuji Tuhan. Tapi mari kita mulai mau belajar. Kita enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kita ada ini badannya ya, badan pelayanan karismatik Katolik. Enggak perlu takut. Kita ini karismatik, kita berperang dengan pujian dan penyembahan. Ketika saudara menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras, ketika dalam keadaan kepepet, benar-benar saudara menyanyi. Ya itu saatnya saudara menyanyi. Kalau enggak kepepet enggak mungkin menyanyi. Ya, tapi puji Tuhan. Kita semua udah dilatih di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan di setiap sel. Jangan takut untuk berbahasa roh. Jangan takut untuk singing in the spirit. Karena itulah kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, kalau masih ada yang takut-takut, masih ada yang ragu-ragu dengan singing in the spirit, nanti kita ada SHDR lagi. Tetapi nggak perlu menunggu SHDR. Sekarang bisa dilakukan. Amin. Amin. Ya. Sekarang saya mau tanya, ini tahun 2023. Ya. Nah, di dalam tahun 2023 ini, akankah tahun ini menjadi lebih baik atau lebih buruk atau gimana? Minta tolong dijawab. Ya. Tahun 2023 Anda tahu apa yang akan terjadi? Lebih baik, lebih buruk atau gimana? Ya. Akan menjadi lebih baik. Kok tahu? Udah saya tanya sama kamu, Sandy. Ya, menurut Anda gimana? Akan lebih baikkah 2023 ini? Atau it becomes worse? Atau better? Or good? Pasti good. Lebih baik. Keadaan lebih baik. Oh, kok tahu ya kamu jadi peramal kalau begitu ya. Hanya Tuhan loh yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Ya, kita tidak tahu tahun 2023 itu membaik atau tidak, akan tambah kejahatan demi kejahatan atau gimana, kita tidak tahu. Sekarang aja sudah kejahatan kayak begitu. Ya, udah mulai lagi curi-curi anak, ada lagi macam-macam, ada lagi bunuh-membunuh. Orang Kristen mulai bunuh-membunuh, wah itu hebat itu ya. Dari kelompok mana itu? Jangan sampai ada HSM membunuh, ya kan? Ya, membunuh tidak hanya dengan tangan, dengan mulut. Dibunuh dengan mulut, jangan sakit hati. Ya, kita harus tetap bisa apa? Berperang melawan semuanya itu. Ya, dan kita mau tantang semuanya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentang semuanya itu, ya. Nah, jadi kita tidak tahu, no one knows except peramal. Mungkin peramal juga bisa salah, ya. Tetapi kalau dunia terus berperang dan harga-harga semakin naik terus, ya apa yang akan terjadi enggak tahu. Peperangan di sana sini, gempa dan sebagainya, itu unexpected, tidak bisa diduga. Ya, oleh karena itu saudara, sekarang apa yang perlu diperhatikan? Kita enggak tahu akan menjadi lebih baik atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting adalah hidup kerohanian Anda harus lebih besar dari hidup kedagingan Anda. Lagi sekali coba dikatakan bersama-sama. Yang penting di dalam 2023 ini adalah hidup lebih besar dari hidup kedagingan. Kedagingan. Kalau bisa kedagingan kita ini semakin kecil dan kerohaniannya semakin besar. Jadi jangan macam-macam. Dengan komunitas, dengan gereja, dengan cell group, dengan apapun yang sudah diadakan sejak 25 tahun yang lalu di HSM, jangan macam-macam. Kalau kita bertumbuh di sini, tetap bertumbuh terus. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, rumput tetangga lebih baik, tetapi kita pandang Yesus.
sinar. Tadi main apa? Di F. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Hanya itu yang kau pandang. Memenuhi sekali pekerjaanku, keluargaku, di mana aku berada, luar biasa. Ku rasakan hadirat-Mu. Ditenggelamkan dalam apa? Kerahiman Tuhan. Bersamamu. Aku ingin tetap tinggal bersama Tuhan. 2023. Amin. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Hanya terus pandang ke depan seperti kata Tuhan kepada Yosua. Yosua, ketika kamu memasuki tanah Kanaan, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Hanya pandang Yesus, pandang Tuhan Allahmu, pandang ke depan, ya. Dan perkatakan selalu firman Tuhan. Perkatakan firman, 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 firman. Setuju HSM? Amin. Kita tidak mau populer dengan hal-hal yang gimana macam-macam. Tetapi kita mau mempopulerkan diri kita dengan pandang wajah Tuhan. Firman perkatakan, firman perkatakan, firman perkatakan. Dan mulai hari ini setiap sel, setiap PD kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Perkatakan seperti tadi yang dikatakan orang-orang itu tadi, teman-teman Anda. Ya. Kalau belum bisa mendalam, Tuhan hanya memberikan firman. Katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kau kelegaan. Yang berbeban berat katakan, amin. Benar, Tuhan datang kepadaku memberikan kelegaan. Tidak apa-apa kalau di sini dilihat, itu kok kayak orang gila. Enggak apa-apa. Itu akan terjadi kepada orang itu. Tapi kalau tidak mengamini, saudara diam saja. Nothing will happen. Tidak akan terjadi. Setuju? Mulai di sel, mulai di PD. Kita setelah masuk dalam keheningan, kita belajar untuk mengucapkan firman Tuhan. Amin. Singlenya tuh kalau kasih firman Tuhan luar biasa ya. Setiap kali kesaksian firmannya ini. Wah. Kesaksian firmannya ini. Wah, hebat itu. Tepuk tangan untuk single. Luar biasa ya. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, bila saya bermasalah, bila badan saya mulai letih, lesu, bila saya ini pengaruh pandemi itu memang luar biasa, membuat fisik saya ini melemah ya. Bagaimana saya mulai menerima pengajaran, memberikan firman Tuhan keluar kota, ke Makassar. Saya mikir, ke sana saya mikir, gak bisa ya, saya mana kuat, mana bisa. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh negatif, tetapi kita harus benar-benar, you have to expect to see Jesus, to meet Jesus, to hear what Jesus said. Untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus. Mulai sekarang 2023 kita membiasakan diri. Ya, Anda hanya berharap kepada siapa? Percuma berharap kepada manusia. Anda dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan di dalam doa, firman itu ceket, lekat. Ya, berharap dalam doa Tuhan berbicara. Ya, firman hari ini saya beri tema mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan itu bukan hanya Tuhan, tolong Tuhan saya nih, dosen saya nih bagaimana Tuhan, tolong Tuhan, kamu mau ngomong apa? Dosen saya nih Tuhan, bukan kayak begitu. Nanti kita belajar bagaimana cara kita, bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana tentang spiritual kita. But if you have problems, kalau ada masalah nggak tahu. Tuhan tidak menjanjikan ya 2023 kamu semua aman di HSM ini, enggak. 2023 kita tidak tahu. Masalah bisa terjadi. Tiba-tiba orang cetek. Ada apa? Batunya di ginjal. Geledek. Tiba-tiba di empedunya ada batu. Seperti Pak Anjaya. Sakit perut. Di foto.
operasi batunya sudah lebih dari 14 biji, bisa ada 40, yang lain sudah jadi remuk redam semua. Nah itu bagaimana? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saudara dan saya. Jadi nggak bisa 2023 itu akan menjadi tahun yang lebih baik. Bagus semuanya, apalagi nanti katanya tahun kelinci lagi. Jangan bilang tahun kelinci, kelinci itu kecil. Kita punya tahun Yesus, amin. Siapa yang punya tahun Yesus? Boleh angkat tangan ya, hanya memandang kemuliaan Tuhan saja. Ya, jadi sekali lagi di bawah tekanan, di bawah keadaan hopeless, di bawah keadaannya itu bisa terjadi. Jangan bilang, oh tidak bisa, COVID tidak bisa datang pada saya. Tidak akan ada bakal COVID-COVIDan lagi, nanti dulu. Kejahatan itu banyak, di Cina itu aja buatan manusia. Bisa segitu sebanyaknya itu bisa COVID lagi. Ya, kalau ada orang jahat di Indonesia itu bisa terjadi macam-macam. Tapi kita siapa? Kita nih anaknya Tuhan. Ya, kita nih hanya siapa? Kita nih hanya alatnya Tuhan yang melakukan pelayanan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Apa yang dapat kita lakukan? Setiap kali harus Anda katakan, saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya dalam keadaan masalah ini. Untuk mendapatkan apa kita bertemu dengan Tuhan? Dipotos pacar atau masalah apa? Orang tua, dengan orang tua bertengkar terus. Lalu suami istri bertengkar terus. Sudah mau memutuskan untuk bercerai. Nanti dulu, jangan mengharapkan orang lain itu berubah. Mengharapkan Tuhan, expected to see God and hear His voice. Dari mana Anda bisa mendengarkan suara Tuhan? Sepvan. Suara Tuhan bisa kau dengar dari mana? Dari firman Tuhan. Puji Tuhan, dari firman Tuhan. Dari mana lagi? Dari komitmen doa. Dari ketika doa pribadi, you praise and worship. Di situ ketika Anda pujian menyembah, di situ suara Tuhan berbicara. Ketika saya mau berangkat, saya juga ketakutan. Kenapa Tuhan? Boleh tanya ya. Mau berangkat pelayanan kok kena COVID. Selesainya kurang 3 hari lagi pelayanan. Tapi ada suara yang mengatakan, karena saat praise and worship saya cuma hanya ngomong sama Tuhan. What must I do? Berangkat aja Kamis. Kamu masih bisa beristirahat. Nah, diizinkan dan saya bisa beristirahat, besoknya langsung jos ya. Jadi sekali lagi, karena kita ini berdoa, kita expect Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, itu untuk mendapatkan antisipasi dan juga untuk mendapatkan ekspektasi. Karena apa? Tuhan itu selalu mampu untuk mengatasi semua permasalahan kita. Expect Him and He will do the anticipation. Kita sebagai orang beriman, kita harus selalu hidupnya itu melawan arus seperti burung Raja Wali. Ya, nah makanya yang selalu kita tiru adalah burung Raja Wali itu. Dia hidupnya itu menunggu. Kalau ada badai dia langsung terbang untuk menerpa badai itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diam-diam tiba-tiba ada masalah datang, maka kita hanya expect God to do something. Ya, keterpaan menerpa badai itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang adalah seperti burung Raja Wali itu. Maka kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Terbang tinggi. Satunya muliaanmu badai menerpa, tetapi ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya, jadi terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya seperti burung Raja Wali, nggak takut badai ya. Kita justru akan menerpa badai itu. Siapa yang akan mengatasi masalah kita? Ketika kita memutuskan untuk ekspektasi kita adalah bertemu dengan Tuhan. Pasti Tuhan yang akan
ngatasi segala problema kita ya. Coba ditayangkan Filipi 4 ayat 6. Ya, di situ dikatakan apa? Filipi 4 ayat 6 bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Allah dalam dan permohonan. Itu masih dalam doa dan permohonan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dengan ucapan syukur. Berarti masalah, tidak masalah, kita tetap mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur itu ada kuasanya. Ya, jadi janganlah khawatir tentang apapun juga. Khawatir tentang suami saya. Suami saya itu loh tidak mau doa. Suami saya itu loh tidak mau ke PD. Jangan khawatir. Nyatakanlah keinginanmu untuk dia pergi ke PD. Nyatakan keinginanmu untuk pacarmu, pasanganmu itu dibaptis. Jangan terus dieweng. Ayo baptis, ayo baptis. Nyatakan keinginanmu. Tuhan, saya ingin dia dibaptis. Tapi katakan, saya bersyukur karena saya percaya engkau adalah imamku yang akan membaptis dia. Positif, bersyukur. Ya, jadi itu Filipi 4 ayat 6 dikatakan seperti itu. Jangan kemana-mana kalau ada masalah. Coba berikutnya itu ada suatu ilustrasi ini ya, video. Mungkin saudara sudah tahu ya, sudah tahu ceritanya ini ya. Ada yang nanya, aku lagi di mana? Bilang aja, aku lagi di kebun, lagi curhat sama pohon cabai tentang pedesnya hidup. Ya, ngerti saudara. Kalau nanti aku ditanya, misalkan Tony di mana? Aku bilang ya kalau aku ada di kebun. Kenapa? Aku ini lagi curhat sama pohon cabai. Hatiku lagi pedes. Ada di sini hatinya pedes. Curhatnya sama pohon cabai. Yang ngerti odewe. Oke. Ya, jadi berhati-hatilah. Saudara dikasih Tuhan, ya kita ndak akan pergi ke siapa saja, tanya kanan, tanya kiri, tanya muka, tanya belakang. Tanya sama orang yang sama masalahnya, tambah pedesnya. Itu pedes, saya pedes. Jadi apa? Ya sakit usus buntu. Nah, jadi saudara berhati-hatilah. Saudara tahu, iblis itu kadang-kadang berbicara seperti ini. Kamu tuh ya percuma, kalau ada masalah, sudahlah. Tuhan Yesus itu sukar untuk dihubungi. Ya. Dia itu kalau mau menghubungi dia tuh sulit. Sulitlah menghubungi Tuhan Yesus. Di sini tidak ada ya. Kalau di HSM itu langsung ada masalah praise and worship. Itu sudah bagus. Apalagi bisa bahasa roh ya. Di mana-mana bisa dipakai. Terus apa? Ya. Nah, kalau ada masalah. Nah, di sini dikatakan apa? Nah, kita ini sering dirongrong sama iblis. Tuhan Yesus itu hanya bisa dihubungi, atau Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus hanya bisa dijak komunikasi, berelasi. Itu hanya bisa dengan siapa? Dia cuma mau berelasi dengan itu loh. Orang yang pakai jas, yang pakai mic di mulutnya, khotbah. Wah, pendeta ya, pastor. Suster tumpang yang suka nubuatan. Tadi di situ ada satu nubuatan, di situ ada nubuatan, di sana ada nubuatan. Loh cuman orang-orang itu tok loh yang bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Nek orang kayak kamu ini ya ora iso. Banyak orang ganggu atau dicobai oleh si iblis, hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi bergaulah dengan Tuhan Yesus. Bergaulah dengan Roh Kudus. Tadi dikatakan permulaan adalah firman tadi dalam lagu ya. Firman adalah sama dengan Tuhan. Lalu apa? Firman menjelma menjadi manusia. Lahirlah Yesus Raja Immanuel. Berarti apa? Yesus datang ke dunia itu untuk menemani kita. Supaya kita nggak berjuang sendirian. Supaya kita ini diselamatkan. Supaya kita ini tetap kudus. Supaya kita kalau ada masalah itu kita ingat dia. Ya, nah seperti itu.
Jadi sekali lagi bahwa kita ini semua daripada kita dicintai Tuhan. Tuhan cinta segala manusia, manusia di mana saja. Kudus dosa, enggak dosa, walaupun dosa tetap dicinta. Ya, Tuhan cinta semua orang. Ya, jadi kalau saudara merasa berdosa, tetap dicintai Tuhan. Makanya berhubungan dengan Tuhan. Ya, jangan bilang Tuhan tidak dengar saya, dengarnya sama Tante Jen. Karena dia suka Pak Firman. Ya, dengarnya sama Sepan yang setiap hari sama gitarnya kencring. Engkau Allahku, I love you Lord, I love you Lord. Oh bukan, belum tentu orang-orang yang di panggung-panggung itu kelihatannya waduh firmannya nyong, nyanyinya celong, mainnya duang. Tapi hatinya bagaimana? Belum tentu. Tapi saudara-saudara yang terus mengerti, expect Jesus, expect Him, to hear Him every day. Untuk mengadakan ongoing relationship. Terus berelasi tanpa berhenti-berhentinya. Itulah yang harus kita lakukan 2023. Supaya sedikit-sedikit kita datang kepada Dia, kita dengar suaranya. Pekerjaan, masalah, waduh ini gimana nih. Naik semua barangnya ini. Bagaimana nanti kalau saya ini gini. Tetap berdoa, tetap terus mendengar suara. Aduh gimana nih dengan keluarga. Tetap berdoa, tetap mendengar suaranya. Jangan mau dibujui sama iblis. Ya, tetap di PD, di sel. Oke, jangan cuma bilang gini, di PD tok dengar firman. Di gereja dengar firman. Di sel dengar firman. Wes mari. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Wes pokoknya nek PD ya datang dengar firman. Saudara, kita tidak mendengar firman cuma dari PD atau dari sel atau dari gereja. Tetapi setiap hari kita harus berusaha sebagai orang-orang beriman, apalagi anaknya HSM. Di tahun 2023 ini benar saya tidak tahu apa yang akan terjadi, saya tidak tahu. It can be worse, it can be better. Tapi kita percaya anak Tuhan punya kuasa untuk menghadapi segala tantangan di tahun 2023. Benar? Amin. Banyak orang yang mengatakan tantangannya berat. Oke, itu setiap tahun dikatakan seperti itu. Tahun depan ini tantangannya berat. Mulai dari tahun yang lalu, dan tahun sekarang orang bilang lagi tantangannya akan lebih berat lagi. Memang ya bagi pasutri-pasutri yang saat ini baru punya baby, baru punya anak kecil, itu tantangan berat bagi mereka. Mungkin juga bagi anak-anak muda yang ingin dapat pasangan hidup. Ya, tantangannya berat karena mereka semakin jauh dari Tuhan, orang dunia lagi. Aduh, apa yang dipercayai, apa yang dilakukan, dan kita ingin mencari orang yang seiman. Memang berat dan kita harus berjuang. Justru Tuhan izinkan masalah-masalah berat itu terjadi. Cari pasangan hidup beratnya luar biasa. Cari pekerjaan beratnya luar biasa. Mau meningkatkan ekonomi beratnya luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan. Dengan cara ucapan syukur. Ya, tadi lagu-lagunya terus memandang Tuhan. Pergi ke Tuhan. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya. Ketika kita benar-benar selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mulai ngomel, dikasih pelayanan ngomel, ditolak kanan kiri muka belakang, tidak mau berdoa, tidak mau hanya ya kalau ada waktu berdoa. Apakah Tuhan akan menyertai Anda? Akan disertai, tetapi Anda tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Ketika Anda tidak mengakui Dia sebagai Allah Immanuel, berarti apa? No comment. Mulut kita tidak terlalu banyak komentar. Mulut kita tidak terlalu banyak ngoceh. Kita hanya diam, kita duduk di kaki Yesus. Seperti Maria dan Yosef melahirkan Yesus, Raja Immanuel tanpa ngomong. Ada macam-macam masalah, banyaknya luar biasa. Dan itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk menunjukkan ini loh orang yang menang, beriman. Karena itu dipilih untuk melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Saudara-saudara pun juga dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu kita harus tetap berrelasi dengan Tuhan.
mulai 2023. Siapa yang setuju setiap hari tolong berelasi dengan Tuhan. Ambil waktu coba untuk praise and worship. Kita sudah tidak doa yang macam-macam ya. Doa kita adalah pujian penyembahan ya. Doa pujian penyembahan itu adalah doa yang benar-benar langsung membawa kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biasakan, itu luar biasa ya. Komunitas pujian penyembahan. Oke, jangan sampai kita tidak membaca firman Tuhan. Nah, kita juga masuk dalam hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mau tema mendengar suara Tuhan. Tentunya yaitu melalui apa? Tadi sudah dikatakan oleh Stefan, melalui firman. Siapa di sini yang masih malas untuk baca firman setiap hari? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan kamu mau start? Apa ketika kamu mengalami pencobaan di tahun 2023 what will happen tidak tahu? Lalu dapatkah kita mulai membaca firman? Enggak mungkin bisa karena enggak mengerti. Kalau kamu mulai dari sekarang banyak sekali tuntunan ya. Jadi enggak perlu kita ini selalu kalau misalnya aku udah cukup DG hari ini PDB oh cukup cuma sebulan 1 kali. Nanti PD cukup hari-hari lain enggak usah. Ya. Jangan bolong-bolong. Setiap hari baca firman Tuhan 1 perikop atau apa tuh namanya satu ini Katolik. Itu sudah dibelajari semua single-single ini bagaimana untuk berleksio divina. Ya, sangat berguna sekali. Hari itu, gak usah tunggu Senin. Gak usah tunggu hari Jumat. Gak usah tunggu hari Minggu. Setiap hari sudah berleksio divina. Ya. Nah, coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan apa? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini luar biasa Timotius. Timotius ini diajari sama mamanya. Karena mamanya turunan dari emaknya. Ya. Eunike Lois. Ya, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Itu anak-anak kecil ada di sana. Ya, semoga mereka juga mendapatkan firman. 10 menit aja kalau anak kecil itu. Ya, mendapatkan firman. Kasih kitab suci yang bergambar-gambar. Dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau dari kecil udah dituntun untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka dia akan dituntun oleh firman Tuhan. Cucu saya yang kecil itu lucu sekali. Walaupun dia belum membaca Alkitab. Saya tanya, kamu cari dong cerita tentang Yesus lahir. I got it already Oma in DG. Daud melawan Goliat. I got it already Oma in DG. I know. Sudah. Terus pergi ke toko hilang dia. Hilang sama mamanya. Mamanya yang nyari dia juga enggak tahu mau cari-cari gini mana. Dia keluar enggak tahu gimana keluar pintu. Terus dia bisa ketemu dengan mamanya. Dia bilang I asked the satpam. Loh, kok bisa ditunjuk ke satpam? Ya, I asked the satpam. Lalu you only ask the satpam and who saved you? I pray to Jesus, Oma. I pray to Jesus. I pray to Jesus. Dari kecil kalau dia diajak ngomong-ngomong, saya kasih tahu, every time you get lost, setiap kali kamu hilang, Regen hilang, kamu harus berdoa, Oma, berdoa. Harus berdoa. Nah, ketika berdoa dia ditunjukkan satpam dan satpam menunjukkan anak itu tidak tahu kemana, orang tuanya siapa dan bisa dipertemukan. Ya, saya bilang hati-hati zaman sekarang banyak penculikan, ya. Jadi memberikan hikmat, menuntun kepada keselamatan oleh iman. Kita semua mau selamat di tahun 2023, amin. Selamat sampai kehidupan yang kekal, amin. Walaupun kita mati sekarang, mati besok, mati berapa bulan lagi. It's okay, yang penting kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Keselamatan yang kekal karena kita memiliki ongoing repentance. Pengakuan dosa, pertobatan yang terus menerus. Dan juga hubungan relasi dengan Tuhan yang terus menerus. Ya, jangan tunggu di orang lain dipupuk-pupuk, dikasih firman.
Sudahlah, kamu tuh begini. Kita harus kuat. Setiap hari berusaha, ndak usah tunggu sampai nanti DG baca firman. Tunggu sampai sel baca firman, nggak usah. Ya, harus terus. Nah sekarang bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Pasti tadi sudah melalui pujian penyembahan dan juga melalui firman. Ya, ini mungkin hal yang sepele, tapi sepele tidak banyak yang melakukan, saya tahu. Setiap hari, walaupun sudah menjadi WL, sudah menjadi singer, menjadi pemusik, belum tentu melakukan setiap hari mengadakan relasi dengan Tuhan. Sudah tidak ngomongkan mereka, ngomongkan kita semua yang ada di HSM ini. Ya, kita harus berubah di tahun 2023. Start pagi-pagi benar. Memang sulit kalau suruh bangun pagi, sulit. Tetapi kalau suruh bangun pagi untuk main gadget atau untuk bisnis itu number one. Betul? Betul enggak? Ya mantu oh, betul? Iya ya, ngecek dulu HP-nya. Cek Tuhan dulu. Tuhan, aku mau ketemu kamu loh, kamu ada di situ toh? Ya. Cek Tuhan dulu. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini itu dua hal itu coba dilakukan supaya kedagingan kita di tahun ini tidak menjadi lebih besar. Hal-hal duniawinya lebih besar. Wah, ini gawat ini. Ya. Dunia akan bertambah apa kita tidak tahu, ya. Karena Tuhan janjikan banyak hal ketika kita bernaung, bermalam di dalam naungannya. Wah, luar biasa. Kapan di dalam naungan Tuhan? Ketika kita berdoa. Bersaat teduh dengan Tuhan. Ya, sekarang untuk mendengar mendengar suara Tuhan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? We have to position ourselves. Jadi kita harus menempatkan diri kita kalau kita mau mendengar suara Tuhan itu. Tadi saya katakan bukan jalan-jalan gini loh ya. Jalan-jalan, aduh apa ya Tuhan? Aku nih loh kok dapat masalah besar. Apa ya Tuhan? Nak ya apa ya Tuhan? Tuhan itu bingung. Lu nih apa lo ke kanan, ke kiri. Lu ke sana, lu. Bukan itu. Ya, position ourselves. Diri kita ini mengambil tempat, posisi entah di kamarmu, entah di mana. Diam, enggak pakai apa-apa, enggak pakai singkirkan dari semua gadget-gadget itu. Kita masuk ke dalam kamar dan di situ kamu hening sendiri dengan Tuhan. Dari situ kamu mulai setel praise and worship. Memang rasanya enggak biasa tuh, kaki rasanya udah gemeteran. Kepengen enggak jadi. Nanti krik enggak jadi. Kakinya sudah goyang-goyang, ya. Itu kalau yang enggak biasa. Ya, tapi kita harus membiasakan diri. Cari posisi tempat yang enak. Ya, position yourself. Untuk apa? Berdoa. Saya katakan, kamu tuh sekarang kalau pujian menyembah itu enggak sulit. Karena apa? Karena di YouTube banyak. Ya, mantu-mantu ini berarti melakukan. Saya melihat banyak anak-anak, ya, single-single itu kalau mereka ada masalah, langsung mereka katakan, saya ini pujian menyembah. Tidak perlu tuli, 1 hari 3 kali gak apa-apa. Daniel aja 1 hari 3 kali. Sadrak, Mesak, Abednego 1 hari 3 kali menyembah Tuhan. Tapi luar biasa. Menyembah boleh dengan suara, jangan enggak pakai suara. Karena itu enggak bisa keluar, kita enggak bisa mengimani kata-katanya. Ya, jadi positionnya bagaimana, ambil tempat, duduk, ya. Oke, bukan hanya doa pribadi saja. Ketika Anda bekerja, Anda di mobil, macet, daripada begini, pegang handphone, ya, halo, ya, halo. Kita tetap tenang dan kita berdoa kepada Tuhan. Ngomong-ngomong aja sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya ini kayaknya ini nanti ada masalah. Dan dalam pekerjaan saya ada masalah. Tapi pekerjaan ini dari Tuhan. Dan saya ini diberi Tuhan. Maka engkau loh ya Tuhan yang menghadapi orang itu. Berkata gitu saja. Pasti dia berikan. Saya kalau ada masalah dalam pekerjaan suami dan anak saya dengar. Saya ini punya kuping banyak. Tidak cuma 2 di atas bawah pinggir sana, kupingnya banyak. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi saya tahu ini bermasalah.
Saya diam, saya ambil posisi ya untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kayaknya masalah. Can you help me? Hanya begitu saudara. Di mana lagi? Saya masuk ke tempat toilet. Di situ saya tunggu BO-nya nggak keluar-keluar. Tuhan Yesus, this is the time for me to expect you to hear your voice about the masalah. Saya katakan, saya berdoa terus tapi saya tidak bilang sama mereka ngapain. Mungkin mereka ya bukan urusanmu lah. Ya kan? Saya berdoa. Telinga saya banyak. Dengar anak di sana, dengar anak SM di sini. Saya cuma ngomong, Tuhan, kapan saya bisa bertemu dengan dia? Pertemukan Tuhan, ya. Maunya tuh ke susu. Cepet temui, cepet. Nanti orangnya lari, cepet. Ya. Nanti orangnya cerai. Ya. Tuhan, kapan saya beri waktu Tuhan? Saya percaya you are going through all the problems of the couple. Tolong Tuhan. Sampai saya bisa menelpon pada waktu Tuhan bilang telepon. Pokoknya Tuhan itu nggak pernah nggak jawab. Posisi, ya di mana kamu? Di mobil nganggur, di tempat antrean, beli McDonald, panjangnya setengah mati. Tuhan terima kasih, aku mau beli McDonald, aku udah kecepet ini Tuhan udah bisa keluar. Ngomong aja, ya. Bilang. Baru ini saya juga mau ke Bali, cuman 3 hari, 2, 3, 4, 5. Pertamanya saya mulai dengan ngomel. Pergi Bali, naik pesawat, tanggal 2 turun, nginepnya mulai sore, 3, 4 di sana, 5 pulang. Terus saya mulai dalam hati mempersalahkan. Pergi gak ngomong-ngomong, gak runding-runding. Mulai ngomel. Terus ingat, kamu kasih firman Immanuel Allah besertamu, jangan ngomel. Kalau ngomel kamu tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Seperti Maria dan Yusuf gitu loh. Oh ya maafkan Tuhan, ketika saya berangkat, saya tidak menghitung hari lagi. Saya minta Tuhan kau melindungi saya, berikan aku kesehatan, saya bisa berjalan jauh. Karena kalau sudah pergi sama anak-anak saya itu anak muda, jualannya ke sana kemari jualan di bandara jualannya jauh sekali. Aduh Tuhan kasih, saya enggak aduh. Tolong ya, kalau doa enggak boleh aduh. Katakan kanan kiri, nek doa bo pakai aduh, bilang. Di sini ada namanya aduh. Edo ada ya, tapi jangan edo enggak. Aduh Tuhan, enggak boleh aduh ya. Tuhan mau aduh worong ya. Tuhan beri saya kesehatan. Berikan saya sukacita Tuhan di sana. Berikan saya nanti ketemu sama anak saya yang sudah berangkat dulu dengan menantu saya, dengan keluarganya. Supaya saya sukacita Tuhan, beri saya di sana. Luar biasa sampai di sana saya enggak ngomel, saya sudah dengan suami jalan. Wow, jalannya sudah mulai ya panjang ya toh. Terus sampai di sana dari cuma tak pegang lututku, ndak bengkak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Good. Besoknya lagi, tapi ya pulangnya karena sore agak malam begitu teler ya toh. Tapi kalau teler ndak boleh ngomel. Sudah latihan di tempat tidur, langsung minta tidur besok supaya diberikan kesehatan lagi. Sampai pulang luar biasa saya sudah menikmati dan luar biasa karena saya ini latihannya saya itu jalan di air karena saya ini memang harus renang. Di sana saya dapat hadiah pakaian renang, beli ngerok dua suami dapat 2, 3 baju renang yang baru. Yang modern seperti diving gitu ya. Padahal saya bukan diving, cuma jalan di kolam renangnya anak saya itu. Renang sambil doa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu. Jadi kita harus 24 hours itu membuat pikiran kita ini prayerful. Katakan prayerful. Penuh dengan doa, katakan kanan kiri, penuh dengan doa, diliputi dengan doa. Masak pun juga bisa doa, ya.
Jangan ngomel. Katakan lagi jangan ngomel. Jangan suka ngomel. Jangan suka ngomel. Jangan suka ngomel. Ya, jangan suka ngomel. Nanti kalau Tante Jen mau ngomel, ngomel-ngomel yang enggak bener loh ya. Kalau ngomeli misalnya, Sevan, tadi kamu itu misalkan, Mbok ya anu Sevan, apa badanmu tuh terlalu berat gitu ya. Kamu lompatnya yang tinggi begitu loh. Masa kalah sama yang sana. Itu bukan ngomeli. Saya membuat dia lebih kurusan lagi dan nanti meloncatnya lebih tinggi. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya WL baru ini luar biasa ya. Tapi jangan karena pujian itu kamu mikir waduh. Enggak ya, tapi luar biasa ya. Saya merasakan hadirat Tuhan. Oke. Ya, jadi posisi. Yang kedua, spiritual way. Ya. Jadi coba dilihat Yohanes 14 ya. Sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan tempat yang baik. Jadi jangan pada saat jalan-jalan itu ngoceh-ngoceh enggak karu-karuan doa sama Tuhan. Waduh Tuhan ya apa ini Tuhan. Dosenku waduh. Sekali lagi jangan ada kata waduh ya. Nah nanti kalau kita ini mengambil posisi itu Roh Kudus itu akan diutus oleh Bapak. Karena kita berdoa di situ karena Bapak yang tersembunyi itu ada ketika kita datang. Lalu akan mengingatkan kepada kamu semuanya. Ya, ada masalah. Firman-firman yang sudah didapat itu akan diingatkan kepada kita semuanya oleh Roh Kudus. Luar biasa enggak? Coba satu hari jangan doa. Kamu udah diingatkan loh. Terus kamu bikin kesalahan. Kamu macet, ngomel lagi. Besoknya wes malas doa lagi, macet lagi. Enggak bisa ya. Jadi bagaimanapun tetap ngomong, ngadu aja sama Tuhan. Bukan aduh Tuhan saya ini harus pelayanan. Tapi gimana Tuhan? Ini, oh ya kemarin ya, tanggal 5 saya baru pulang dari Bali. Saya ditelepon sama ketua yang lama ya. Jumat ini, minggu ini siapa PDB? Loh ya tante, tante, lu aku ngomong sama kamu katanya Romo Jelante di awal-awal. Loh ya tante, om ayo om tante. Enggak baik ya kalau begitu ya, enggak boleh ya. Ya dia sudah lepas tangan, pokoknya tante gitu ya. Sing tante ini bilang, om ayo om. Om bilang tante kok. Om, tante sing mana? Oke, saya position myself. Saya berdoa kepada Tuhan. Kalau memang saya, tapi temanya apa Tuhan? Iya, seperti yang saya mendengar suara Tuhan aja. Tapi tanggal 5 baru datang tuh capek. Tanggal 6 ada kegiatan. Diundang. Harus tanggal 6 itu lupa saya hari Jumat ya, Jumat. Oh, Jumat ada misa Jumat pertama. Waduh, saya enggak bisa datang. Saya mau persiapan. Nah, persiapan ada cucu yang kecil. Waduh, saya mesti ngeliatkan yang kecil. Waduh, persiapan. Oh, lihat ini. TV-nya videonya mau tahu ya. WL-nya, singernya, umatnya dan sebagainya dan misa. Ya, toh. Pastornya kepingin tahu saya, pastor. Ini katanya dari Filipina. Sudah malam mulai ngerjain lagi. Ini sama ngomel. Albert tanggal 5 ini. Terus tanggal 7 diundang lagi pernikahan jam 11. Silver wedding anniversary. Tante datang loh tante. Tante yang memberikan contoh pada saya loh tante. Tante waktu 25 tahun pernikahan, saya hadir. Itu pasutri pertama. Oh, mesti hadir. Tuhan, ini tak apa no Tuhan. Nanti ya Tuhan. Habis itu wanita bijak ada raker. Bu Jen, cepet datang kalau habis makan. Bisa dapat saya fotonya saya makan dipotret di tempatnya rumahnya Rita dan Vincent tuh. Dari mana itu dia bisa mencuri saya punya foto itu loh. Orang di wanita bijak di Swiss Berlin Hotel bisa mencuri saya makan itu loh. Bengong enggak dari mana. Zaman sekarang kok kayak begini ya. Di mana saja bisa seperti jadi Tuhan gitu loh. Fotonya ditunjukkan saya mentingkrang, saya makan. Sehabis makan tolong datang. Dari mana orang ini ya? Siapa yang ngirim memang di situ enggak ada yang kenal kok. Irene yang enggak ada, itu Irene kan wanita bijak, enggak ada. Siapa ini yang ngirimi foto? Mencuri dari mana saya enggak tahu. Sudah saya datang. Pulangnya setengah 4, jam 4 sampai di rumah. Setengah 5, jam 6 mandi. Baru ini lagi
Sampai mulai malam. Waduh, saya enek chaos. Sembayang lagi. Roh Kudus bimbing saya, Roh Kudus bimbing saya. Sudah ngomong lagi. Albert. Enggak boleh ngomel. Dah pokoknya sudah jalan lagi. Tadi, harus ini mengikuti apa tadi? Pemilihan, pelantikan pengurus BPK. Lah saya suruh terima tamu, datang lebih awal lagi. Saya bawa catatan saya, tamu belum datang, saya duduk, saya baca, Tuhan Yesus tolong Tuhan, ngecek ngomong lagi. Jen. Belum ketemu Albert. Bert. Ya udah, oke, saya harus patuh ya, bukan patuh kepada dia, saya harus patuh kepada Tuhan. Kalau seandainya nggak ada yang mau memberi, saya harus patuh kepada Tuhan. Baru dapat pengajaran di Wanita Bijak. Berintegrasi, hidup penuh dengan integrity lah, bahasa Inggris saja lah. Ya, full of integrity. Integritas. Nanti Nek mau tak kasih ya. Nanti kapan-kapan tak kasih tentang itu. Bagus sekali. Apalagi tentang untuk pelayanan ini. Bagus sekali ya. Ya, jadi posisi ya. Yang kedua hal untuk mendengarkan suara Tuhan in a spiritual way. Ini jangan lupa. Tadi posisi dulu ya. Tadi saya bilang enggak kasih contoh yang waduh Tuhan. Ini ya apa nih Tuhan? Waduh bukan. Tapi posisikan dirimu di hadapan Tuhan. I expect you speak to me. I expect you. Bilang. Ya, nanti dia akan ngomong, ya, pasti Tuhan akan ngomong. Oke, yang kedua spiritual way. Jadi dalam hal spiritual way itu bahwa kita ini benar-benar ingin mendengar suara Tuhan. Setelah posisi baca firman Tuhan, mendengar suara atau nyanyian itu sangat memberkati saya. Ya, saya pakai 60 minute worship. Itu lagunya, ya WL-nya. Saat ini kami percaya atau seperti tadi yang dikatakan oleh Sevan di sini. Saya amini, luar biasa itu kata-katanya. Luar biasa itu ya, memberkati. Kita amini ya. Lihat ya kata-katanya itu diamini dan dinyanyikan. Karena setiap kali Tuhan itu berbicara dalam firman Tuhan, dia berbicara, dia itu memberikan kuasanya ya dengan kekuatan Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan saudara-saudara yang mendengarkan dengan benar-benar dan mengamini. Banyak orang mendengarkan, kelihatannya matanya. Ya, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Banyak orang yang tidak melihat, dia ke sana. Biar ngomong aja terus apa itu. Yang penting aku tak ngeliat kemana-mana. Ya, kalau kita tidak mendengarkan sungguh-sungguh, you hear, you listen to God's word. Dia akan berikan pesan kepada kita. Karena dia punya kuasa, dia hembuskan Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Nya itu ya, memberikan tuntunan dan arahan kepada saudara dan saya di tahun 2023 ini. Tapi lakukan setiap hari. Setiap hari. Saya dikasih contoh sama anak saya. Kalau mama pakai itu yang namanya sekarang ini banyak yang pakai TR90 semua sudah tahu. Saya belajar, dia belajari saya. 3 bulan harus selesai dan sudah cara hidup pola makan terprogram di dalam hidup saya. Kalau nggak taat, meleset. Bayarnya sudah cukup mahal. Saya doa dari awal saya. Tuhan saya mau pakai ini karena saya sudah bayar mahal itu uang suami saya. Bojo lagi. Tapi dia baik. Mahal Tuhan. Saya harus bisa menyelesaikan program ini dan saya harus bisa terprogram dalam hidup saya. Ya, jadi saya harus ikuti firman Tuhan kan. Supaya hidup saya terprogram, tidak mudah untuk berbuat dosa. Gitu ya. Tidak waduh dan sebagainya ya. Terus akhirnya di situ saya belajar. 3 bulan selesai terprogram di dalam hidup saya. Kadang-kadang udah mau begini. Tapi ada yang dilarang jangan. Sekali-sekali boleh. Sekali aja Tuhan. Lain kali tidak. Sudah stop. Ya kan? Harus belajar untuk apa? Ini apa? Membuat komitmen terhadap diri sendiri. Komitmen kita gampang.
Doa dan firman. Mau apa lagi? Doa firman untuk pribadi ya. Tapi ya harus ada persekutuan doa, harus ada sel itu ya. Supaya kita ini lebih kuat. Ada yang berteman dengan teman-teman seiman. Ya, di dalam HSM. Oke. Mau tarik orang dari luar, berteman, pasangan, masukkan HSM. Belum kenal Yesus, ya boleh dimasukkan ke HSM. Ini boleh ambil jangkau banyak jiwa. Pasutri-pasutri, jangkau mereka. Di sini juga banyak pasutri dari Couple Spiritual Fellowship. Ya, jangkau mereka. Jadi dalam hal sehari-hari ini kita harus benar-benar dengar firman Tuhan. Nah, tadi mengenai apa? Tadi postur, position, postur tubuh kita. Ya, jangan sambil tiduran. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan aku capek Tuhan, capek Tuhan. Nah ini adu-adu lagi ya. Tetap duduk ya, ambil posisi supaya saya menghadap Tuhan. Nanti dikasih kekuatan. Saya kalau sudah malas, saya harus bangun dan saya harus berdoa lagi. Sampai berapa kali? Sampai saya mendapatkan kekuatan. Dan itu luar biasa ya, ketika Tuhan menjamah kita, maka ada sesuatu yang baru terjadi. Nah, coba Mazmur 27. Ayat 13 dan 14 ya. Jadi kita harus benar-benar, tadi katanya firman itu punya kuasa ya. Mengatakan, berfirman, ini Roh Kudus memberikan kuasa untuk benar-benar masuk ke dalam tubuh Anda ya, hidup Anda. Dalam kehidupan Anda. Silakan Mazmur 27. Nah, silakan dibaca. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Jadi ini di sini Mazmur ini mengatakan bahwa dia ini tidak pertama memang ada keraguan kalau kita baca di Mazmur 27 itu ya. Jadi dengan perkataan ini dia kembali untuk percaya. Aku percaya, aku akan melihat kebaikan. Ini something positif ya yang dipikirkan oleh pemazmur ini. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Ya, karena saat itu memang di sekitarnya dia adalah keadaan yang tidak baik ya. Ya kalau di sini ini keadaan tidak baik itu ya misalkan ada pembunuhan, ada banjir sampai mematikan orang, kerusuhan, macam-macam ya, gunung meletus dan sebagainya. Sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Ini positif ini. Di negeri orang-orang yang hidup. Kita berada di negeri orang yang hidup kan? Di dalam komunitas yang hidup. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi nantikanlah Tuhan. Dengan penuh kesabaran, we wait on you. Ya. Nantikan dengan penuh kesabaran. Jangan waduh-waduh lagi kok jawabannya belum datang. Ya, lihat Mazmur ini. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah. Teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pasti dia nanti akan menjawab kamu. Ya, firman bilang nantikanlah Tuhan. Kalau sampai hari ini doa Anda belum terjawab. Dan firman ini perkatakan, Tuhan saya akan menantikan engkau dengan penuh kesabaran. Banyak doa saya yang belum terjawab. Masih banyak. Ya, tapi tidak saya pedulikan, saya doakan setiap hari. Di misa, di doa pribadi, dimanapun ya. Tapi sungguh kita harus perkatakan firman Tuhan itu dengan keras. Punya ekspektasi gitu loh. Ya. Selalu harus punya pengharapan sama Tuhan. Dan nantikan jawabannya itu dengan penuh kesabaran. Ya, pasti Tuhan itu akan melakukan apa yang kita inginkan. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan ucapan syukur ya. Ingat saja si Lazarus mati. Itu sakit. Yesus tidak suruh datang untuk mendoakan. Tidak datang-datang. Yesus masih muter kemana-mana. Ya, suatu saatnya juga saya akan datang menelpon orang yang akan saya hubungi yang bermasalah. Tapi kalau sekarang belum ya, saya bilang belum waktunya kayaknya. Tuhan belum mendorong saya.
Dan Yesus tidak langsung ke Lazarus, tunggu 4 hari. Ya nanti pastilah dia tidak mati kok. Yang dikatakan Yesus positif, dia tidak mati. Sabar, nantikanlah aku, sabar. Ya, dan ternyata dia sudah dikubur busuk kan. Tetapi Yesus bilang dia nggak mati, ayo bangkit. Lalu Lazarus bangkit. Ya, nah ini ada contohnya di Nabi Habakuk. Habakuk itu coba dilihat di Habakuk 1. Yang punya kitab suci itu bisa dibuka. Nabi Habakuk ini luar biasa. Ya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nih, berapa lama lagi Tuhan? Ya, ini doa. Nanti kita lihat posisinya dia bagaimana. Ini secara spiritualnya dia. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak ku dengar. Kau dengar? Aku berseru kepadamu. Ini loh Tuhan penindasan karena penglihatan dia di sekitar dia itu penindasan semua. Itu penglihatan ilahi, ya. Tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sampai sekarang ada kan kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman. Saya kalau dengar orang itu bunuh. Kok jahat ya? Tuhan, kok kau perlihatkan kepadaku kejahatan, ya? Nanti pencurian ini, penculikan ini, hackers sekarang banyak sekali juga, ya, semakin jahat. Sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya, kekerasan ada di depan mataku. Sekarang sudah mulai kan? Kekerasan, aniaya itu ada, ya. Nah, terus dikatakan apa? Perbantahan, pertikaian terjadi. Nah, Habakuk itu seperti itu. Nah, dia melihat semuanya itu dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan terus apa yang dilakukan? Coba kita lihat di video-video. Mengerikan ya. Yang ini nyawat dengan waduh, penganiayaan banyak terjadi ya. Kalau video malam warta berita itu ya, itu banyak sekali terjadi sampai saya ini cuma ngintip-ngintip tok aja ya, tak pikir oh aduh kok kayak begitu ya. Nah, jadi sekarang apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia ini berbicara kepada Tuhan tuh expect something. God do something gitu loh maksudnya ya. God will do something. Nah, kita lihat di bab yang kedua. Ya, mungkin tidak ada ya. Saya bacakan aja di bab kedua. Oh ada. Nah di sini dia memikirkan positionnya. Ini contohnya ya. Dia memposisikan dirinya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Wes aku tak lihat dari atas aja. Dan di situ dia ingin melihat pernyataan dari Tuhan. Dia cari tempat. Ya, positioning. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Mulai nanti masuk ke spiritual. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Tuhan, aku mau lihat. Aku mau duduk di sana di atas dan melihat semua kejadian penindasan, chaos segala terjadi. Itu kita tidak tahu 2013 apa yang terjadi. Ya, bisa seperti itu, bisa. Tetapi tiru Habakuk, dia naik, dia cari tempat. Dia mulai di kamar, di mana. Sehingga hanya Tuhan yang bisa melihat semuanya itu. Ya, dan apa yang terjadi sungguh luar biasa. Yaitu berikutnya dikatakan apa? Lalu Tuhan menjawab aku. Ya, Tuhan menjawab enggak? Kalau kita memposisikan diri untuk mencari posisi secara fisik yang benar, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab enggak? Masih ragu-ragu? Masih ragu-ragu? Lihat jawabnya. Ya, lalu Tuhan menjawab ketika dia sudah memposisikan dirinya di menara itu. Ya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkan itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membaca. Jadi kalau orang sambil lalu membaca firman itu mereka mungkin akan bertobat. Maksudnya begitu, ya. Oke. Nah, jadi sekarang apa yang akan kita lakukan di sini? Selalu nomor 1 kita lakukan posisikan dirimu dalam keadaan untuk berdoa. Jangan malas ya. Jangan malas, buat komitmen. Ya, entah kamu punya, jangan merasa itu yang punya pelayanan yang seperti itu. Kalau saya belum, enggak. Berjanji mulai hari ini memposisikan dirimu
di hadapan Tuhan untuk berdoa. Amin. Lalu dalam cara ini, roh kerohanian kita melalui firman Tuhan, kita akan diubahkan, ya. Jadi position yourself, spiritual expectation itu harus terjadi. Spiritual expectation, ya, sehingga di sana Tuhan akan berbicara kepada kita lewat pujian penyembahan itu banyak sekali terjadi mujizat, ya. Kejenuhan nanti akan hilang. Orang enggak boleh jenuh loh ya. Siapa di sini yang masih jenuh? Suka ngomong saya jenuh. Saya udah bosan. Saya udah enggak kuat. Saya udah ini. Itu dikatakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya bisa jadi bosan? Tuhan, aku bersyukur aku masih sama kamu. Ya, bilang begitu. Ya, in silence. Ya, dan saudara juga in solitude saat teduh, Anda akan expect something, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ya, mari saat ini kita mau bersama-sama. Bila saudara saat ini hening, ada masalah, hati Anda berat, ya, Anda berbeban berat. Saat ini Anda boleh bertanya kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan Yesus. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari kita berdiri, kita bangkit berdiri, sujud menyembah. Kita sujud. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan ya. Katakan kepada Tuhan. Bila hati terasa berat. Jika engkau mengalami hal itu katakan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman saat ini, mari datanglah kepadaku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikanmu, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Siapa yang mau berlutut silakan berlutut. Jika Anda tergerak untuk berlutut,
bersujudlah di altar Tuhan, di dalam hadirat Tuhan saat ini. Kami hidupku ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebas. Mari kita memberikan kerendahan hati kepada Tuhan saat ini. Rendah hati di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang ubahkan hidupmu saat ini. Buahui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita mau sembah Dia. Di awal tahun baru ini kita mau sembah Dia. Kalau saudara tergerak untuk berlutut, silakan untuk bersembah sujud di hadapan Tuhan. Sembah sujud, menyembah. Mari kita mau menyembah di dalam roh. Ya Ramashanda rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Terus menyembah Tuhan saat ini dalam bahasa roh. Aku akan memenuhi engkau dengan rohku. Aku akan memperbaharui pola hidupmu. Tuhan katakan, aku mencintaimu. Aku ingin selalu berelasi dengan engkau. Aku tidak pilih kasih. Siapakah engkau di mataku? Engkau adalah biji mataku, anakku. Aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, aku ingin berintim dengan engkau. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Mari saat ini kita hening sejenak. Mari kita hening, sunyi, senyap. Dengarkan
Tuhan mau berbicara apa kepadamu saat ini? Mintalah kepada Dia. Jika engkau mendapatkannya, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan melihat hati yang kosong. Mungkin engkau tidak merasakan itu. Tapi saat ini Dia berkata, Aku akan memenuhi hatimu dengan kasih-Ku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan saat ini berkomitmenlah kepada Tuhan di tahun 2023. Engkau akan melakukan apa yang telah difirmankannya. If you have problems or you don't have any problems, every day, every morning, expect God. Harapkan untuk selalu mau datang kepada Tuhan. Dan saat ini engkau akan diberikan keinginan, desire, strong desire saat ini Tuhan berikan kepadamu untuk mau datang kepada Tuhan, memandang wajah-Nya setiap hari di dalam kehidupanmu, sehingga Tuhanlah yang akan mengatasi semua persoalan-persoalan hidupmu. Buatlah komitmen di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk memiliki kehidupan yang prayerful. 24 jam kehidupanmu adalah hidup doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.